Gimana nih teman-teman kabarnya nih? Progres belajar matematikanya gimana nih? Udah sampai mana? Sama Mas Ginta udah sampai mana, Bang? Aman, Abang, udah direkord. Makasih Mas Fat. PM, pusing banget. Jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh PM. Tolong tag Wiwit, Nabil, dan Kiki kalau PM mah. Tewas karena PM. Iya sih, Bang. PM penalaran migrain tuh, kata J. Anjir, lucu banget. Penalaran, penalaran migrain, anjir katanya. Penalaran mematikan. Bang, ayo Bang, oke. Bentar ya guys, kita coba share screen dulu. Harus buru-buru nih, besok ada yang mau berangkat pagi. Hari ini ngelanjutin yang 2 minggu yang lalu ya sebenarnya. Udah cukup lama gitu. Bahas eksponen lagi gitu. Sebelumnya aku pengen bahas ini kan, persamaan eksponensial gitu. Cuman sama Mas Gentui katanya jangan dulu, izin. Katanya suruh eksponen dulu gitu ya. Aku tadi kirim soal gitu ya, ada yang mau dibahas, soal asli gitu, dari beberapa tahun sebelumnya. Cuman karena itu mengandung persamaan eksponen, jadi beberapa tuh aku hapusin gitu. Jadi ini sisa yang soal-soal yang ya eksponen banget lah, eksponen murni gitu. Tapi sebelum bahas yang itu, mungkin aku lebih pengen nekenin yang ini ya, yang airdrop sebelumnya gitu. Buat teman-teman di airdrop yang eksponen dan bentuk akar nih ada struggle nggak teman-teman? Kalau ada di nomor berapa? Bentar, coba aku share ya. Ada nggak teman-teman? Soalnya sama nggak sih? Ini soal alternatif valen ya sebenarnya. Soalnya aku nggak dapat soal akses di 5% kan. Jadi, tapi katanya soalnya sama gitu. Nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Ada lagi nggak guys? Spillboardnya. Pakai Samsung dong, Samsung Note. Bahas semua, anjir parah. Nomor 2, oke. Nomor 2, nomor 6, sama bahas semua, oke. Tapi nanti soal yang tipe mungkin kayak kita loncatin gitu ya. 7, oke. Semuanya. Kalau semuanya gimana sih? Gimana nih kalau semuanya? Nggak apa-apa kah? Kalian udah ngerjain belum sih? Udah beberapa minggu yang lalu sih ini soal. Nggak apa-apa. Ini ada limper yang batch 2 nggak ya? Ada ya? Udah masuk ya limper limper batch 2? Udah. Oke. Oke, bahas bahas semuanya aja ya. Sama 9 sampai oke, iya X, iya X, aman, aman. 9 sampai 15 ya. Oke. Mungkin sebelum itu ya, buat teman-teman yang semangatnya udah luntur gitu. Ini real email dari ITB kepada saya ya. Twin, twin, yo it's ITB twin ya, tetap semangat gitu ya. Mungkin sebelum apa? Sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, kita kayak nginget dulu ya, kemarin tuh ada sifat-sifat apa aja gitu. Mengingat, jangan deh, jangan mengingat deh, nanti dikiranya dikiranya ini anjir sama Babe dikira hafalan nanti. Kita review, mereview, mereview kembali. Jangan, jangan nanti dikira dikira hafalan nanti.
Mau di-review semuanya dulu apa sekalian langsung latsol aja, guys? Enaknya gimana nih? Takut ini nih, yang besok berangkat pagi nih, review dulu. Oke, jadi kalau di iya, review tipis-tipis saja ya. Kemarin kita udah bahas, eksponensial gitu ya, yang mana bentuknya A pangkat N, yang kalau kita definisikan adalah perkalian A sebanyak N kali gitu ya, yang berulang sebanyak N kali. Ini namanya notasi, yang ini namanya pemaknaan, gitu kan. Dari, pemaknaan yang kita buat seperti ini, itu bisa kita turunkan menjadi beberapa rumus kayak gitu ya. Bukan rumus, astagfirullahaladzim, 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 tolong Mas Fat yang bagian ini dipotong, saya keceplosan. Jadi beberapa sifat gitu ya, atau turunan gitu, diturunkan. Oke, yang pertama ya mungkin teman-teman udah familiar gitu ya pasti, yang jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A M plus N gitu. Contohnya seperti apa? Misalnya ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 itu bisa dimaknai sebagai 2 dikali 2, yang 2 pangkat 3 bisa dimaknai sebagai 2 dikali 2 dikali 2. Ini bisa kita jumlahkan jadinya 5, 2 pangkat 5, kayak gitu. Terus yang kedua ada sifat apa lagi kemarin? A pangkat M ya. Misalnya A pangkat M, suatu A yang dipangkatkan M, dipangkatkan sekali lagi N. Misalnya apa? Misalnya 2 pangkat 2 yang dipangkatkan 3. Ini berarti bisa kita maknai sebagai 2 pangkat 2 yang berulang sebanyak 3 kali. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Banyak 3 kali, 1, 2, 3, sesuai gitu. Nah, dari si 2 pangkat 2 titik-titik ini, masih bisa kita jabarkan lagi gitu kan. Yang ini jadi 2 dikali 2, yang ini jadi 2 dikali 2, yang ini jadi 2 dikali 2. Dan ini kalau ditotal hasilnya 2 pangkat 6, kayak gitu. Terus, ini kita review yang sifat-sifat yang sekiranya nanti kepake aja ya. Terus sifat yang lain, yang A dikali B, 2 variabel dalam kurung yang dipangkatkan dengan M. Sorry, ini harusnya A, M dikali N, kayak gini ya. Teman-teman pasti masih ingat gitu. Ini cuma buat review aja gitu. Kalau ada, balik ke nomor 3 gitu, kalau ada AB yang dipangkatkan M, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi, dikeluarkan gitu, A-nya dikalikan dengan M, B-nya juga dikalikan dengan M gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misal 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau dimaknai dengan pendefinisian kita yang pertama tadi, ini kan berarti perkalian. Kalau boleh kita bayangkan kan kayak bundling gitu ya teman-teman. Kita bundling nih 2 dikali 3, kita bundling lagi 2 dikali 3, kita sebanyak 2 kali, sorry. Banyak 2 kali di sini. Karena pangkatnya 2 gitu. Nah, perkalian yang barusan ini bisa kita jabarkan lagi gitu kan, menjadi 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Yang ini sebanyak 2, yang ini juga sama, sebanyak 2 gitu. Ini bisa kita ubah menjadi notasi yang ya sebelumnya tadi, menjadi 2 pangkat 2, yang ini 3 pangkat 2. Sama dengan, sifat yang barusan kita kasih gitu. Terus selanjutnya apalagi ya yang esensial? Yang pembagian mungkin ya. Telat nggak Bang? Nggak, baru mulai. Ini masih review aja. Habis ini kita latsol. Terus sifat yang keempat ada yang jika suatu A yang dipangkatkan dengan M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Misalnya apa? Misalnya
2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 ini kan bisa kita jabarkan gitu ya menjadi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Yang bawah 2 pangkat 2 bisa kita jabarkan lagi menjadi 2 dikali 2. Nah, ini kan bisa kita bagi ya, 2 yang ini dengan yang ini. Akhirnya menjadi 2 pangkat 1, terbukti gitu. 1 ini kan 3 dikurangi 2. Terus apalagi yang ini? Kemarin kita, apalagi guys? Apalagi sifat yang belum dibahas? Yang akar, oke. Nanti. Habis yang eksponen yang pangkatnya bulat, kita ke yang pangkatnya pecahan. Ada yang kelewat nggak? Yang mana lagi? A pangkat 0, benar banget kata Tutles. A pangkat 0 itu sama dengan 1. 0 ini kan bisa kita maknai sebagai suatu apa? Misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, akan tetapi M-nya itu sama dengan N. Karena nanti kalau sama-sama M itu kalau dikurangin hasilnya 0 gitu ya. Atau misalnya kita buat di contoh, misalnya 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3. Kalau ini kita gunakan definisi yang pembagian ini, gitu, jadinya kan 8 pangkat 3 dikurangi 3, hasilnya 8 pangkat 0. Tetapi sebelum kita lanjut ke situ, dari sini aja kita udah bisa mengambil kesimpulan gitu. 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3, ini kan bisa kita coret dan hasilnya adalah 1. Kayak gitu. Jadi bukti kalau A pangkat 0 itu hasilnya ada 1. Yang min pangkat. Oke, bentar. Oke. Yang mana tuh? Yang itu ya, yang A pangkat min N tuh kan? Yang A pangkat min N terus jadi pecahan. Benar nggak, Iki? Yang min pangkat. Yang min pangkat. Ya, oke. Terus sifat yang keenam ya, ini kata Iki. Yang A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini tuh sebenarnya turunan dari sifat sebelumnya. Enggak, aman aja. Ini yang atas masih ada. Masih ada, mahal kan. Aman aja, aman aja. Santai aja. Gitu ya. Jadi, balik lagi gitu. Sifat yang ini tuh sebenarnya diturunkan dari sifat yang A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N sama A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, aku pengen nanya nih ke teman-teman, boleh nggak aku nulis A pangkat min N itu sama dengan A pangkat 0 yang dikurangi N? Boleh nggak aku tulis seperti ini? Hasilnya sama nggak? Kalau A pangkat min N itu sama dengan A pangkat 0 min N gitu. Kayaknya boleh, kata Aili. Oke, sama kata Tutles, sama kata Bimo, sama kata San. Oke, oke. Jadi ditulis seperti ini tuh boleh gitu ya. Nah, kalau kita melihat si sifat sebelumnya yang A pangkat M min N, ini kan berarti kita juga boleh dong. Misal kita dikasih bentuk yang seperti ini, bentuk A pangkat M min N, kita balikin ke bentuk pecahan gitu. Jadi, bentuk yang ini, A pangkat 0 min N, boleh dong berarti aku tulis sebagai A pangkat 0 per A pangkat N. Kayak gini. Berarti boleh dong? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak teman-teman? Yang jawab nggak boleh, kuburannya tumbuh pohon sawit. Boleh kata Ewi. Boleh. Oke, oke. Alhamdulillah, kuburannya nggak tumbuh pohon sawit. Nah, dari sini udah bisa kita simpulkan gitu kan, kalau
Ya dari pembuktian sebelumnya kalau A pangkat nol itu kan tadi 1, yang bawah tetap A pangkat N, gitu. Jadi, bisa kita simpulkan kalau A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Oh ya, ini berlaku sebaliknya ya teman-teman. Misalnya ini A pangkat N itu juga sama, berarti dia A pangkat min N. Berlaku kebalikannya, kayak gitu. Saya harus hati-hati berbicara guys kalau sekarang udah ada KUHP guys. Oke, lanjut ya. Buat yang ngerasa kecepatan gitu, ini tuh sebenarnya review buat pertemuan kita 2 minggu yang lalu ya. Jadi 2 minggu yang lalu tuh kita udah ngebahas ini secara detail gitu. Jadi yang hari ini kita cuman tinggal review sama latihan soalnya gitu. Guys, kalau kalian ngelihat YT Setara Setara Belajar, komentar kalian terlihat jelas loh guys. Kalau ngetik, kalau kalau mau mengkritik pemerintah tolong dialiaskan ya guys. Pakai inisial tuh, bener tuh kata Afzal. Pakai inisial, pakai izin. Jadi hati-hati guys. Saya nggak mau ini nanti Alternativa menjenguk ke Polres kan masalah ini. Ya, ini parah banget nih. Wih, ini Al pengen makan parah-parah banget nih. Inisial. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ikut-ikutan. Pak Prabowo maafkan saya. Tuh, bener tuh kata 648. Pakai menurut keyakinan saya. Biar nggak kena KUHP. Oke, lanjut ya teman-teman. Kayaknya kayaknya tiap DWU pembahasannya itu mulu anjir. Bahas bahas pemerintah mulu, pemerintui, bahas pemerintui mulu. Guys, tapi serius guys. Kalian kan calon mahasiswa gitu ya. Amin, amin. Calon mahasiswa gitu ya. Kalian tuh nanti benar-benar gak terhindarkan gitu dari politik tuh. Nanti pas kalian masuk tuh mau nggak mau kalian pasti terpapar gitu. Mau nggak mau kalian harus harus resah gitu. Karena lagi-lagi kalian agent of change. Kalau nggak kalian siapa lagi gitu. Gitu dong, semangatnya gitu dong. Kalau nggak kita siapa lagi? Yang mana? Oke, lanjut ya, lanjut ya. Udah melenceng kemana-mana nih. Tadi yang kita bahas tuh suatu negara fiktif ya guys. Bukan bukan suatu negara asli gitu. Kayak gini ya. Kalau teman-teman ngerasa kecepatan, bisa nonton rekaman yang 2 minggu yang lalu gitu. Kita udah bahas gitu pembuktian dari rumus-rumusnya. Intinya sekarang cuman review lalu kita lanjut ke pembahasan soal gitu. Terus yang nomor 7 ada yang bentuk akar gitu ya. Kalau ada uh, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Ini pembahasan atau pembuktiannya cukup panjang, jadi teman-teman lihat record aja ya. Terus, karena ini panjang banget guys, kalau pembuktian yang ini lumayan panjang gitu. Intinya adalah pokoknya, pembuktiannya adalah pokoknya. Ini nggak turun dari langit, bukan wahyu dari Tuhan juga gitu. Ada asal usulnya. Lanjut ya, oke. Kasihan nih yang besok berangkat pagi. Terus kita ke selanjutnya yang bentuk akar gitu. Bentuk akar nggak banyak-banyak banget. Yang bentuk akar tuh juga kalau bisa kita lihat cuman bridging dari si eksponen tapi dia kan pangkatnya pecahan gitu ya. Yang pertama, kalau kita nemu apa ya contohnya ya. Misal ada suatu operasi kayak gini, 3 akar 3 ditambah
4 akar 3. Karena sama-sama punya akar 3, boleh kita, faktorkan gitu akar 3-nya, terus menyisakan berapa? Menyisakan 3 ditambah 4, kayak gini. Maka 3 akar 3 plus 4 akar 3 itu hasilnya adalah 7 akar 3. Atau teman-teman familiarnya eee, dengan sifat yang biasa dituliskan kayak gini, P akar apa, P akar Q ditambah R akar Q itu hasilnya sama dengan, P plus R akar Q gitu. Dengan catatan apa? Catatan yang di dalam akar ini harus sama gitu, baru bisa dioperasiin. Kalau misal teman-teman mendapati suatu operasi seperti ini misal, akar 3 ditambah akar 5, ini udah nggak bisa teman-teman gimanain lagi gitu. Ini udah bentuk paling sederhana, kayak gitu. Itu kalau operasi penjumlahan. Oh ya, ini juga berlaku untuk pengurangan ya. Q min R akar Q itu sama dengan P min R dikali akar Q. Kayak gitu. Terus, apalagi kemarin? Perkalian, operasi perkalian. Misalnya kita punya akar 2 yang dikalikan dengan sesamanya, sama-sama akar 2, itu hasilnya 2. Kenapa demikian? Karena si akar 2 ini bisa kita ubah menjadi A 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat setengah, dan dengan sifat eksponen tadi, berarti apa teman-teman? Berarti ditambahkan setengah ditambah setengah, hasilnya adalah 2. Jadi kita dapati kalau ada akar A yang dikalikan dengan sama-sama akar A, itu hasilnya sama dengan A. Udah ya teman-teman, aku rasa ini aja udah cukup ya buat review sifat-sifatnya gitu. Kita langsung aja ke latsolnya. Takutnya beneran kemalaman gitu ya teman-teman. Keburu kemalaman. Tapi emangnya Agit berangkat ngapain guys? Masih berangkat tuh? Pelajaran kah? Bubuk. Masih belajar. Mapel biasa, oke. Semangat ya teman-teman. Yang Agit, yang biar yang semigap. Nomor 1 gimana guys? Aman nggak buat teman-teman pas kemarin ngerjain? Ada struggle nggak mengubah dari bentuk akarnya ke bentuk akar yang ada bilangan bulatnya? Ambil MBG. Aman. Mudah izin kata orang Korea. Annyeonghaseyo. Jule ya ini ya, nama Korea nih Jule ya. Yang ini perlu dibahas nggak guys? Perlu dibahas nggak guys? Kalau enggak aku sih pengennya nyari yang ini ya, yang bikin teman-teman struggle gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu gitu, cara mengubahnya tuh kalau aku ya, misalnya dari 27 gitu. Ini biasanya aku ubah menjadi bentuk perkalian 2 angka. Kayak gini. Kita ubah jadi 27 nih hasil berapa dikali berapa ya, kayak gitu. Dengan syarat salah satu bilangan kalau diakarkan itu bulat. Kalau diakarkan itu bulat. Contohnya apa? Contohnya akar 4. Ini kan kalau diakarkan kan hasilnya 2 ya. Terus akar 25. Akar 9 dulu. Akar 9, akar 25, akar 36. Terus akar berapa lagi? 49. Kayak gitu-gitu. Jadi diubah menjadi perkalian 2 bilangan, tapi yang satu tuh harus bilangan-bilangan ini.
bilangan-bilangan yang kalau diakarkan itu hasilnya bulat. Maka dengan cara yang seperti itu, si akar 27 nih bisa kita ubah menjadi 9 dikali 3. Bener tuh tadi kata siapa? Kata Ipin. Nah, dengan definisi akar kita ini kan bisa kita pecah ya. Jadinya akar 9 dikali akar 3. Yang akar 9 bisa kita sederhanakan jadi 3 akar 3. Kayak gini doang. Easy ya. Easy ya. Soal ini kita skip aja ya. Aman kan, teman-teman? Yang nomor satu mah udah jago katanya. Udah jago. Terus tadi ada yang request nomor 2 gitu ya. Katanya yang nomor 2. Bahas soal yang akar yang agak kompleks. Oke, nanti kita kalau ada soal-soal yang akar yang lain ya. Terus ini soal nomor selanjutnya agak tricky sih emang ya. Cuman sebenarnya bisa tinggal kita substitusi gitu ya. Tinggal kita masukin aja gitu. Jadinya ini kita dikasih tahu bahwa X itu sama dengan akar 5. Akar diganti sama X diganti sama akar 5. Ya benar banget tuh kata Putri. Jadi tinggal kita ganti gitu. Si X-nya tinggal kita substitusi. 180, si X-nya kita ganti akar 5 kuadrat diakarkan. Susah nih bikin akar di Samsung nih. Min akar 5 dikali akar 20 dikurangi akar dari 5 dikali akar 5 kuadrat begitu. Ini bisa tinggal kita hitung. Jadinya 180 dikali 5. Akar itu kan kalau dikuadratkan hasilnya pasti dipaksa positif gitu ya. Terus yang ini akar 100, yang ini berapa? 5 dikali 5 kayak gitu ya. Bisa kita hitung. Yang ini bisa kita 180 itu kan hasil dari 36 dikali 5 ya. 36 dikali 5 dikali 5. Yang ini akar 100, yang ini akar 25. Ini angkanya cakep ya, bisa kita Bisa kita cari tahu gitu nilainya. Akar mungkin coba gini aja deh. Coba aku pecah dulu. Jadi yang ini akar 36 dikali akar 25 dikurangi akar 100 dikurangi akar 25. Easy lah ya ini, tinggal angkanya angka-angka cakep gitu. 6 dikali 5 dikurangi akar 100 itu 10 dikurangi 5. Hasilnya berarti 30 dikurangi 15. Hasilnya 15. Jadi akar 900, iya akar 900 juga bisa. Cuman mungkin teman-teman bisa sederhanakan dari sini pun juga nggak apa-apa sih. Dia disederhanakan dulu. Aman ya nomor ini ya, easy lah ya. Udahlah langsung ambil almet aja lah, langsung ambil almet aja lah. Terus soal mana lagi? 3 sama 4 nih kan sama kayak soal nomor 1 ya teman-teman. Cuman ya mengubah akar gitu. Ada yang bikin struggle lagi nggak teman-teman? Tadi ada yang nanya nomor, bentar ya ini, nomor 6 tadi. Kalau nggak salah ada yang nanya nomor 6. Oke, habis 6 kita nomor 9 gitu. Satu soal dulu. Tadi ada yang nanyain, siapa tadi? Lupa aku tadi. Akar sama eksponen lebih susah mana guys buat kalian? Akar tuh emang kadang ini ya benar-benar tricky ya. Akar, iya sih.
akar, persamaan kuadrat. Next time kita bahas persamaan kuadrat. Cuman persamaan kuadrat tuh worth it banget guys. Persamaan kuadrat, persamaan linear, fungsi kuadrat, fungsi linear tuh menurutku sangat-sangat worth it buat dipelajarin dalam dan serius gitu. Soalnya hampir tiap tahun dia keluar kan. Persamaan kuadrat nggak apa-apa sih. Kalau masih awal-awal ya pelan-pelan aja gitu belajarnya. Tapi itu percaya guys, itu worth it banget gitu yang persamaan kuadrat, persamaan linear, fungsi kuadrat, fungsi linear tuh benar-benar tiap tahun tuh 3 soal kayaknya. Tahun kemarin tuh aku inget 3 soal kalau nggak salah. Kayak balik lagi ya teman-teman ke soalnya gitu. Um, ini kan suatu soal yang kita dikasih informasi bahwa 1/5 plus 2 itu hasilnya sama dengan A/5 plus B. Nah, soal ini tuh nggak bisa kita selesaikan dengan cara sistem persamaan linear gitu ya. Kalau kita pengen muter-muter nyari, oh ini A-nya berapa ya, ini B-nya nggak berapa ya. Kalau dengan sistem persamaan linear atau bukan sistem persamaan linear, dengan sistem persamaan itu tuh hampir impossible gitu. Kenapa? Karena ini kan variabelnya dua ya, A sama B. Akan tetapi persamaan yang dikasih itu cuma satu. Sedangkan kalau variabelnya ada dua, persamaan yang dikasih itu minimal juga harus ada dua biar kita bisa nyari tahu nilai A sama B-nya gitu. Jadi soal ini tuh sebenarnya dikerjain dengan apa? Dengan mengubah bentuk. Kita ubah bentuk si 1/5 plus 2 ini jadi kayak gini. Ini tuh sebenarnya tipe-tipe soal mandiri gitu ya. Nah, kita mengubah bentuknya dengan cara apa? Dengan cara merasionalkan penyebut gitu ya. Masih ingat nggak teman-teman merasionalkan penyebut? Caranya gimana? Halo tes tes, aman kan ya? Suaranya aman kan ya? Aman kok, aman kok Ekal. Mungkin ini ya, bisa kayak keluar dulu terus join lagi gitu. Kita balik ke soalnya. 1/5 ditambah 2 itu akan sama dengan A/5 plus B. Nah, goals kita atau tujuan kita intinya tuh pengen ngebuat si bentuk yang di kiri ini menjadi mirip yang di kanan. Nanti ada ada konstantanya sama ada variabel A yang dikalikan dengan 5. Caranya ya tinggal kita rasionalkan gitu. Plus 2 dikalikan dengan kali sekawan dengan kebalikannya. Akar 5 min 2. Ingat, perkalian di pecahan harus adil. Atas bawah itu juga harus dikali. Maka yang atas ini juga harus dikali. Kali akar 5 min 2. Sampai sini teman-teman masih ingat kan? 2 minggu yang lalu gitu kita bahas ini. Aman nggak? Amanly nggak teman-teman? Amanly. Ingat-ingat, walaupun ada bang. Itu jadi ini tinggal kita operasiin dengan kali pelangi gitu ya, kali distributif. Yang atas akan kita dapat bentuk akar 5 min 2. Yang bawah aku tulis lengkapnya dulu ya. Yang ini akar 5 dikali akar 5. Ingat tadi kita udah review kalau ada akar yang dalamnya itu sama terus dikalikan hasilnya akan jadi pangkat 1. Jadi 5. Ini 5 kayak gini ya. Terus yang akar 5 dikali min 2 itu hasilnya min 2 akar 5. Terus yang 2 ini juga harus dikalikan kayak gini. Jadinya yang ini plus 2 akar 5 terus 2 dikali min 2 min 4 kayak gitu. Sama dengan A akar 5 plus B.
ini bisa kita sederhanakan, yang bawah ini bisa kita hitung, yang ini 0 atau habis, terus 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. Maka kita dapati akar 5 min 2 sama dengan A akar 5 plus B. Nah, inilah yang tadi aku sebut kalau soal ini tuh bisa kita kerjakan dengan kesamaan bentuk. Di sini kan sebenarnya tertulis 1 ya teman-teman, cuman kan nggak ditulis gitu. Di sini sebenarnya ada 1. Nah, karena bentuknya udah sama, kita tuh bisa simpulkan kalau A-nya itu 1 dan B-nya itu adalah min 2. Karena bentuknya sama. Ini bentuknya sama dengan ini, min 2 ini jadi konstanta gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya ngerjainnya. Aman nggak teman-teman? Ini soal tipe soal-soal mandiri banget sih. Kalau dikali silang bisa nggak? Kalau dikali silang sih nggak, mending seperti ini ya, mending dirasionalkan ya. Merasionalkan penyebut. Karena kalau dikali silang tuh mesti malah bakal ruwet gitu. Malah bakal jadi muter-muter gitu. Bang izin live ya, oke. Oke teman-teman, yang besok berangkat nggak apa-apa banget ya. Semangat gitu pokoknya. Mau SS yang nomor berapa, Aili? Oke, Ipin. Yang bagian mana Ipin yang bikin bingung gitu? Masih. Jadi, intinya kita tuh pengen ngebuat bentuk yang awalnya di sini itu pecahan 1/5 plus 2, kita pengen mengubahnya jadi bentuk yang seperti ini gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang lupa dengan merasionalkan penyebut, mungkin kita sedikit mengingat ya, review gitu ya, review merasionalkan penyebut. Misalkan kita dikasih bentuk kayak gini, 1/2 min 1. Nah, kita kan pengen membuat si bagian yang bawah ini, akar bagian dari yang bawah ini tuh biar menghilang gitu. Biar dia akarnya setidaknya dia nggak ada di penyebut gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara teman-teman pasti ingat ya, salah satu sifat aljabar yang A min B dikali A plus B gitu. Sebenarnya kita pakai cara ini. Karena kalau ini kita operasikan, hasilnya pasti A kuadrat plus AB min AB plus B kuadrat. Kalau kita sederhanakan jadinya A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita ingat lagi teman-teman. Suatu bentuk akar yang kayak gini, kalau dikuadratkan, itu kan pasti akarnya hilang gitu kan ya. Jadi sebenarnya ide kita dalam merasionalkan penyebut tuh seperti itu gitu. Kita kalikan dengan apa, kalau teman-teman nyebutnya kali sekawan gitu ya. Kalau teman-teman di sekolah masih ingat gitu. Dikalikan dengan kali sekawan biar akarnya hilang. Kalau ini dioperasikan dengan kali distributif, maka akan kita dapati yang bawah itu menjadi akar 2-nya dikali akar 2 pasti menjadi 2. Terus kalau si akar 2 dikali min 1, terus yang plus 1 dikali akar 2, itu sudah pasti saling menghilangkan gitu. Sudah pasti menghilangkan. Dengan bukti apa? Ya dengan bukti ini. Dengan bukti sifat aljabar yang tadi yang menjadi acuan kita gitu. Terus tinggal kita hitung sisanya, si plus 1 dikali min 1, hasilnya min 1. Maka hasilnya adalah 1 dikali akar 2 min 1 gitu.
Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Aman ya? Ini contohnya kayak gini, si Ipin itu merasionalkan penyebut. Kak, kalau itu misalnya kali sekawan, misalnya akarnya A plus B. X akarannya min B itu bisa langsung AB nggak? Pokoknya kalau yang di sini A plus B, berarti pengalinya A min B. Kalau kebalikannya, kalau yang di sini A min B, berarti kita kalikannya dengan A plus B. Kebalikan aja gitu. Aman ya teman-teman, kita lanjut ke... Oh ya, harusnya min B kuadrat ya. Terima kasih, Kristiantum. Ya Allah, udah mulai kumat nih. Penyakit-penyakit, penyakit-penyakit tipe ya. Dari 2 minggu yang lalu, nggak sembuh-sembuh gitu. Oke, kita lanjut. Ya nih jam-jam harusnya ngopi nih. Kita ke nomor 9 ya. Tadi teman-teman banyak yang nanyain dari nomor 9 gitu. Buat teman-teman yang struggle kenapa nih? Bingung sama nomor 9 karena bagian apanya nih? Karena angkanya jelek kah? Atau emang pecahan nih kadang ini ya, kalau dihitung tuh males gitu. Di rekaman sebelumnya nanti ada di tracker ya. Di Medcam tuh ada kok trackernya. Nanti setelah kelas pasti aku share gitu. Di tracker nanti teman-teman bisa nyari gitu untuk DWU-DWU yang sebelumnya. Pecahannya yang bikin susah ya. Oke, Yas boleh nonton ini ya, boleh nonton record di 2 minggu yang lalu gitu, soalnya itu agak panjang gitu, yang cara kali sekawan. Intinya tadi ya, pakai sifat yang ini, biar akarnya hilang gitu. Oke, untuk soal yang ini tuh emang angkanya cukup, ya emang jelek ya, jelek banget ini emang. Tapi setidaknya penyebutnya kan sama-sama 3, jadi bisa kita setidaknya masih lumayan enak lah buat dihitung. Untuk caranya, ini tuh sebenarnya kita bisa pakai sifat yang tadi, yang pembagian ya, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Nah, di sini aku tuh pengen agar si P sama Q yang di atas itu tuh kita hitung sama PQ yang di bawah dulu gitu. Kita bagi dulu, lalu kita kali min 1, lalu nanti kita masukin si nilai P sama Q yang di sini gitu. Idenya seperti itu. Kita coba tulis ulang soalnya. P min 2/3 dikali Q pangkat 1/3 dibagi P pangkat 1/3 dikali Q pangkat 2/3 yang dikalikan dengan min 1. Kayak gini ya, udah pernah dibahas di live class. Iya, pakai sifat yang ini gitu, yang pembagian eksponen. Yang ini bisa tinggal kita bagi yang variabelnya sama gitu, P dibagi sama P, Q dibagi sama Q gitu. Maka akan kita dapati P min 2/3 dikurangi 1/3 dari mana? Dari sini ya, dari sifat ini gitu. Terus yang Q itu 1/3 dikurangi 2/3 dari yang ini. Masih nanti dikalikan dengan min 1. Tinggal kita hitung yang P min 2/3 dikurangi min 1/3 itu berarti berapa? Min 3/3 ya, min 3/3, yang Q berarti 1 dikurangi 2 min 1/3, min 1/3 dikalikan min 1. Ini bisa kita sederhanakan jadi P min 1 dikalikan Q min 1/3 dikali min 1.
Nah, teman-teman ingat lagi, kemarin ada sifat kalau ada A dikali B yang dipangkatkan dengan M, dua-duanya itu harus dipangkatkan dengan M. Ibaratnya dikeluarkan gitulah, dikali B pangkat M. Si sifat ini kita terapkan, maka akan kita dapati P min 1 dikali min 1 itu 1 dikali Q dikali 1/3. Ini bentuk paling sederhana yang bisa kita dapetin gitu. Nah, karena udah sesederhana mungkin, kita bisa tinggal masukin tadi nilainya. P-nya itu 8, Q-nya itu 27. Bisa tinggal kita substitusi, maka P-nya 8 pangkat 1 dikali 27 pangkat 1/3. Nah, teman-teman di sini nggak usah pusing gitu. Kenapa? Ini kan ada pangkat 1/3, tapi teman-teman juga pasti ingat gitu, kalau 27 ini bisa kita ubah jadi berapa teman-teman? 27 itu berapa pangkat berapa? 27 tuh 3 pangkat 3 kata Beta, 3 pangkat 3 kata Putri, benar banget. 3 pangkat 3 kata Maba Undip, 3 pangkat 3 kata Ipin. Oke, makasih banyak teman-teman. Berarti si 27 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 gitu. Tinggal kita substitusiin ke sini, maka kita dapetin 8 dikali 3 pangkat 3 dikali 1/3. Nah, ini tinggal si pangkat yang ini kita kaliin, hasilnya adalah 8 dikali 3. Maka akan kita dapati hasilnya adalah 24 gitu. Aman li nggak teman-teman? Aman li nggak? Jadi kalau soal-soal yang tipe kayak gini, mungkin saran dari aku tuh paling enak tuh disederhanakan dulu gitu. Disederhanakan dulu si variabel-variabelnya, nanti baru kita input si ininya gitu. Kayak gitu. Oh alah, kata Iki. Lega banget ya Ki akhirnya. Oke, aman li kata Korea. Oke, lanjut ya. Nomor 10 gimana teman-teman? Oke nggak? Aman li belum? Yang dari nomor 10 sampai 15 yang bikin struggle yang mana nih? Yang bikin susah? Yang nomor 10 ini tinggal menyederhanakan ya. Nomor 11. Kok fundamental bahasa Inggris? Iya nih, ini yang nulis, yang nulis. Nggak tahu ya, ini soal soal alternatif valen gitu. Kayaknya tipe 5 huruf tapi dia. Izin off, ya teman-teman yang kelas 3 yang besok sekolah nggak apa-apa banget gitu kalau mau istirahat gitu. Daripada besok ngantuk gitu ya. Nomor 11, oke. Semangat aja, weh. Sampai jam berapa? Nanti kita sedapatnya, tapi sampai jam 11 aja gitu. Jadi nanti kalau udah jam 11 kita udahin gitu. Dapat berapa soal aja kita, asalkan udah jam 11 kita istirahat aja gitu. Biar teman-teman nggak begadang. Ya Micela, terima kasih udah bergabung. Kalau yang tadi ada kayak pangkat min 1 di luar kurung, gitu boleh diduluin yang di dalam kurung kah? Kayak gimana? Yang soal ini kah? Kalau misalnya ini mau dikalikan min 1 dulu, boleh dengan catatan ya semuanya harus dikalikan min 1 gitu. Recordnya ada di YouTube ya. Untuk linknya pasti nanti di-share setelah videonya diunggah gitu. Nah, untuk soal yang ini tuh sebenarnya bisa kita kerjakan dengan dua sifat aja gitu. Yang tadi ya, yang sifat akar. Misalnya ada M, akar M dari A pangkat N, ini bisa kita ubah menjadi, balik ya. Kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, itu sama dengan A
M per N, A pangkat M per N, gitu. Sama yang satu lagi, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sebenarnya cuman pakai dua sifat ini aja gitu. Ya teman-teman kelas 3 yang mau istirahat, nggak apa-apa banget ya, silahkan gitu. Selamat beristirahat, semoga besok nggak kesiangan. Semoga dasi dan topinya nggak hilang. Nah, untuk soal yang ini tuh, cara paling enaknya tuh kita ubah gitu, bentuk-bentuk si akarnya ini, tapi dari yang paling dalam aja. Dari yang paling dalam yang ini. Nanti yang ini kita ubah jadi pangkat pecahan, terus akar atasnya lagi, terus akar atasnya lagi, kayak gitu. Jadi kita ngerjainnya bertahap aja gitu. Kita coba tuliskan soalnya. Akar 3. Jujur nulis notasi akar sulit banget nih di tab nih. Nggak bisa langsung lurus anjir. A pangkat 4 akar dari A pangkat 3 gitu. Nah, kalau saran dari aku sih teman-teman ngubah dari yang intinya dari yang paling dalam aja gitu. Dari yang paling dalam tuh berarti yang ini ya, yang akar akar pangkat 4 dari A pangkat 3 kita ubah jadi A pangkat M per N gitu. Maka akan kita dapati A akar A dikali gini aja deh, soalnya susah banget ya, susah buat nulisnya gitu. Coba aku ambil gitu, kayak gini. Kita coba ambil biar teman-teman ngelihatnya juga enak gitu ya. Akar 4 dari A pangkat 3 ini kalau kita ubah dengan sifat yang ini kan berarti N-nya itu 4, M-nya itu 3 gitu. Maka akan kita dapati jadi A pangkat 3 per 4 kayak gitu. Terus aku balikin lagi, jadinya di sini kali A pangkat 3 per 4. Nah, kita gunain, halo Mas Genta, jadi gugup nih diliatin admin. Jadi ini Mas Gen ini kebanyakan kelas 12 udah pada mau tidur ini. Kita nggak sampai malam ini jadinya. Malam Senin ini udah pada mau upacara besok. Tuh yang Mas Gentui. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini kita dapetin upacara sering ke UKS, parah tuh ngabisin stok teh di UKS tuh Mas Genta tuh. Lanjutin Bang, oke. Setengah jam lagi aja sih Mas Gen, kayaknya jam 11 kita udahin gitu, kasihan gitu kalau teman-teman malah begadang jadinya. Oke, jadi kita lanjutin gitu. Ini kan bisa kita gunakan sifat yang tadi gitu ya, yang ada di dalam akar yang ini dengan yang sifat yang tadi bisa kita hitung. Maka ini A pangkat 1 ditambah, A pangkat 1 dikali A pangkat 3 per 4 sama dengan A pangkat 1 ditambah 3 per 4 gitu. Udah Bang, lu juga upacara kan? Saya mah udah semester 14. Oke, jadi yang ini kalau kita operasikan jadinya A pangkat 4 per 4 samakan penyebut ditambah 3 per 4. Hasilnya adalah A pangkat 7 per 4. Ini kita
balikin lagi ke bentuk yang akar tadi, maka akan kita dapetin bentuk A. Di sini akar lagi ada, di dalamnya ada A pangkat 7/4. Nah, bentuk akar yang ini yang ada di dalam ini, sekali lagi kita ubah jadi bentuk A pangkat yang pecahan gitu, eksponen yang pangkat pecahan gitu. Jadi ngerjain soal ini teman-teman harus sabar banget ya, soalnya benar-benar step by step banget ini. Kayak gini, ini kan berarti suatu bentuk akar dengan kalau kita mengacu ke sifat sebelumnya, berarti n-nya itu 2. Ingat ya teman-teman, kalau nggak ditulis itu berarti ada 2 di sini. Terus m-nya itu adalah 7/4 gitu ya, 7/4 gitu. Jadi kalau kita ubah hasilnya adalah A pangkat 7/4 dibagi 2 gitu ya. Lalu ini bisa kita sederhanakan, hasilnya adalah A pangkat 7/8 gitu. Sekali lagi kita balikin ke bentuk akarnya, jadinya akar pangkat 3 yang di dalamnya ada A pangkat 7/8 gitu. Ini penyederhanaan terakhir kita, berarti dengan sifat yang tadi kita dapetin nilai n-nya itu 3, nilai m-nya itu 7/8. Tinggal kita masukin ke sifatnya, maka akan kita dapetin sebagai A pangkat 7/8 dibagi 3 gitu. Enggak, kok kayak ada yang salah ya? Bener nggak sih ini? Bener nggak sih ini? Hasilnya tuh seingatku 5/8 harusnya. Ada yang salah kah? Teman-teman yang merhatiin, ada yang salah nggak ini guys? Jujur ngerjainnya udah setengah sadar ini. Ada yang A-nya yang kurang 1, iya kah? Oh iya, harusnya dikali dulu ya tadi ya? Iya teman-teman, makasih banyak teman-teman. Jujur kita yang besok libur aja udah setengah ngantuk ini, izin. Padahal besok libur. Kayak gini ya teman-teman. Oke, maafin teman-teman. Oke, jadi yang dalam ini bisa kita operasiin dulu. Iya nih, udah padahal biasanya bangun jam 8 gitu ya. Ini dengan sifat yang perkalian tadi kita dapetin sebagai berarti A pangkat 1 dikali A pangkat 7/8 sama dengan kita tambahkan pangkatnya gitu, sama dengan A pangkat 1 ditambah 7/8. Ini berarti yang pangkat 1 ini bisa kita ubah sebagai 8/8 ditambah 7/8. Hasilnya adalah A pangkat 15/8. Nah, ini nih baru benar nih. Terima kasih tadi teman-teman yang udah mengingatkan ya. Beneran anjir. Tiap DWU tuh aku selalu mikir kan, aduh ini udah malam, kalau kelewat gimana. Tiap aku mikirin kayak gitu, pasti kejadian gitu. Minggu kemarin iya, 2 minggu yang lalu tuh salah nulis sifat, sekarang kelewatan. Kayaknya emang harus ngopi dulu anjir. Kita balikin ya hasil yang ini ke dalam akar gitu, maka akan kita dapetin akar pangkat 3 dari A pangkat 15/8. Nah, ini udah pengoperasian kita yang terakhir. Dengan bentuk ini, dengan sifat yang ini, bisa kita lihat nilai n-nya itu adalah 3, m-nya adalah 15/8. Jadi, bisa kita ubah seperti ini, 15/8 dibagi 3. Yang mana ini nanti hasilnya adalah A pangkat 15/24 gitu. Jawabannya berarti yang C sama yang B. Gitu ya teman-teman. Ini capek banget ini emang jujur. Harus
dari yang paling dalam terus satu per satu banget gitu, step by step banget gitu. Karena ini sebenarnya bisa disederhanain ya, jadinya A pangkat 5/8 gitu. Kayaknya kesalahan opsi aja sih. Minum dulu, terima kasih, oke baik sudah mengingatkan. Ya habis, yang udah mau tidur, nggak apa-apa banget gitu. Selamat beristirahat teman-teman. Iya, lebih baiknya emang jawaban yang paling sederhana sih. Cuman bukan berarti yang ini salah juga gitu. Iya, kalau lebih menekankan sih jelas yang paling sederhana ya, yang A pangkat 5/8 gitu. Iya, Olivia, silahkan teman-teman. Selamat beristirahat, mimpi yang nyenyak ya, tidur yang nyenyak. Nggak ada, di UTBK nggak bakalan ada sih, nggak bakalan ada. Aman aja teman-teman, nggak bakalan mungkin gitu ada human error seperti itu sih, harusnya nggak mungkin ya. 2 soal lagi aja ya kali ya teman-teman. 2 soal lagi gitu, lalu kita istirahat gitu. Soal yang mana nih? Masih ada 4 soal. Kalau dari teman-teman yang bikin struggle yang mana nih? Soal nomor 12, 13, 14, sama 15 gitu. 2 soal lagi. Biar teman-teman nggak begadang juga gitu ya. Yang mengecoh soal nomor berapa teman-teman? Yang mengecoh. 13. Yang ini ya. 14 belum kok. 13 sama 14 gitu ya. 13 sama 14. Oke, 2 soal itu lagi. Terus kita istirahat. Ada yang mau nyoba jawab nggak nih? Yang mau raise hand untuk jawab soal ada kah? Sharing cara teman-teman mengerjakan. Boleh raise hand aja gitu. Nggak ada yang mau naik stage ya ini. Oke, kita kerjain aja ya berarti. Uh, Oke, idenya yang pertama, kalau aku pertama kali ngelihat soal ini tuh, yang pengen aku lakuin adalah pertama, ini ya, kita menyelesaikan 2 bentuk kurung yang ada di sini, kita kalikan pangkatnya ini, lalu nanti kita baru bisa kita operasikan gitu. Idenya kayak gitu. Kita tulis ulang soalnya, 4P pangkat 1/2 dikali Q pangkat 3/4 yang dikalikan min 2 dikali P pangkat 2 dibagi dengan P pangkat min 1 dikali Q pangkat setengah yang dikalikan dengan 3. Mungkin mengecohnya tuh kalau teman-teman langsung bagiin gitu ya, yang kurung sama dengan yang kurung, padahal ini kan beda. Mungkin kalau aku lihat soalnya tuh bakal terkecohnya seperti itu. Bang, pakai bahasa bayi please. Oke, jadi kita dikasih tahu suatu soal dengan 2 variabel ya, P sama Q. Nah, si pembuat soal dia pengen kita untuk ngebuat si bentuk ini jadi sesederhana mungkin kayak gitu. Nah, buat kita mengubahnya menjadi sesederhana mungkin, kita menggunakan sifat-sifat eksponen yang kemarin udah kita pelajarin seperti itu ya. Bahasa bayinya apa ya, Mang? Gugu gaga tuh katanya. Kayak gitu. Oke, jadi yang pertama, kita bisa selesaikan yang ada di dalam kurung ini terlebih dahulu dengan sifat yang perkalian tadi ya, yang
Kalau ada dua variabel yang berbeda, A dikali B dikalikan dengan pangkat M, itu akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang berarti si P ini, si Q ini, kalau mau dikalikan pangkatnya dengan min 2, semuanya harus dikalikan dengan pangkat min 2. Harus adil gitu. Oke. Yang pertama dari kurung yang ini, berarti P pangkat 1/2 dikalikan dengan min 2. Kayak gitu. Aku coba tulis sedetail mungkin ya teman-teman. Terus yang Q juga sama. Q pangkat 3/4 juga dikalikan dengan min 2. Persis dengan sifat yang kita pelajari gitu. Kita misalkan nih, si A-nya itu P, si B-nya itu Q. Dia dipangkatkan dengan M atau min 2 kalau di soal, berarti kita harus adil. Si P pangkat 1/2-nya, pangkatnya juga harus dikalikan min 2, begitu pula yang Q-nya. Harus adil gitu pokoknya. Terus yang P pangkat 2-nya tetap, yang bawah juga sama, konsep yang kita pakai juga sama. Si P pangkat min 1, pangkat min 1-nya juga harus dikalikan 3. P pangkat min 1 dikali 3, dikali Q pangkat 1/2 dikali 3. Sampai sini teman-teman bisa ngeliat kan sifat yang dipakai dan penerapannya gimana? Aman nggak teman-teman? Bisa kata Yala, aman kata Iki, aman ya, aman kata Korea. Ini yang Korea ini dibacanya apa sih namanya? Penasaran anjir dari tadi. Song Hyun Min kali ya. Oke, nah ini yang pangkat-pangkat ini tinggal kita sederhanakan, tinggal kita hitung. 1/2 dikali min 2 berarti P pangkat min 1. Lalu yang Q 3/4 dikali min 2 berarti min 6/4 atau min 3/2 dikali P pangkat 2. Yang bawah juga tinggal kita kalikan. Jadinya P pangkat min 1 dikali 3 berarti min 3. Yang Q pangkat 1/2 dikali 3, maka akan dapat Q pangkat 3/2. Kayak gini. Karina Aispa. My istri tuh, Karina, Yeji, Carmen, terus siapa lagi ya? Anjir cuma tahu itu lagi. Tapi Yeji my istri sih. Yeji my istri ya. Lah itu mah punya gue ya. Karbit, Anda mah karbit. Ini tinggal kita hitung gitu ya, teman-teman. Nah, karena di atas ini sama-sama punya P, aku pengen ngitung yang ini dulu nih. Jadinya P pangkat min 1 dikali P pangkat 2 dikali Q min 3. Langsung aja ya. Q pangkat min 3/2 dibagi dengan P min 3 dikali Q pangkat 3/2. Dengan sifat eksponen yang A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N, gitu kan. Maka yang P ini adalah min 1 ditambah 2, yang Q ini adalah pangkatnya tetap, yang P ini juga tetap, yang Q ini juga tetap. Aku pengen ngebuat P yang di atas tadi, yang tadinya ada 2 ini, aku operasiin dulu nih, kayak gitu. Maka akan dapat hasilnya adalah P pangkat min 1 ditambah 2 itu 1, dikalikan dengan Q pangkat min 3/2, dibagi dengan P min 3 dikali Q pangkat 3/2. Nah, karena ini bentuknya udah lumayan sederhana, kita bisa menggunakan sifat yang tadi, yang A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N gitu. Tinggal kita kurangin. Tapi ingat, harus yang sama gitu. P sama P, Q juga sama Q gitu. Maka yang P ini, P pangkat 1 dikurangi min 3 dikurangi min 3. Terus yang Q juga sama. Q min 3/2 dikurangi 3/2.
maka akan kita dapetin yang P ini jadinya min 1 dikurangi min 3 itu kan, min ketemu min kan plus ya teman-teman, jadinya P pangkat 4 dikali dengan Q pangkat min berapa nih, min 6 per 2 gitu. Ini bisa kita sederhanakan lagi, jadinya P pangkat 4 dikali Q pangkat min 3. Nah, tadi kan kita udah belajar ya, kalau ada suatu pangkat yang minus, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Bisa kita ubah seperti itu, jadinya P pangkat 4 dikali 1 per Q pangkat 3. Ini bisa kita tuliskan juga sebagai P pangkat 4 per Q pangkat 3 gitu. Jawabannya yang E. Aman nggak teman-teman? Agak belibet nih hari ini ya, malam ini. Aku 4 hari ini kena diare guys, anjir lah. 4 hari kemarin. Aman ya, aman ya. Kate Wilson, terima kasih, mahalkan. Menyiksa banget anjir, sumpah. Kayaknya cowok kalau kena sakit rasanya kayak dunia mau runtuh anjir rasanya langsung. Apalagi kalau kena demam ya. Kayaknya langsung dramatis banget tuh. Satu soal lagi, yang mana teman-teman? 14. Kayak ayam geprek, bener banget tuh. Kayaknya seminggu ada kali 5 kali. Nomor 14. Ini terakhir ya teman-teman. Biar teman-teman nggak kemalaman gitu. Langsung buat surat wasiat. Bener banget tuh. Kayak ini yang terakhir gitu ya. Ini soalnya masih setipe yang kayak tadi ya, yang dikasih suatu bentuk, lalu kita disuruh mengolahnya, lalu nanti dikasih suatu nilai pasti, kayak nomor 9 ini, kayak gitu. Jadi idenya sama, aku pengen variabel-variabel yang ada di dalam ini, aku buat sesederhana mungkin, lalu baru aku masukin si nilai yang udah diketahui, kayak gitu ya. Kita tulis ulang soalnya, A pangkat 3 per 4 dikali B pangkat 2 per 3 dikali min 1 dikali A pangkat 1 per 2 dikali B pangkat 1 per 3 dikali 2. Teman-teman pasti tadi masih ingat ya sama sifatnya, kalau kita harus mengalihkan dengan adil gitu pangkatnya. Aku tulis ulang dulu deh, biar teman-teman nggak lupa dengan yang sifat yang A dikali B yang dipangkatkan dengan M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dengan begitu bisa kita operasikan yang kurung di sisi kiri ini berarti A pangkat 3 per 4 dikali min 1 dikali B pangkat 2 per 3 dikali min 1 terus yang kurung di kanan juga sama, A pangkat 1 per 2 dikali 2 B pangkat 1 per 3 dikali 2. Ini tinggal teman-teman hitung gitu ya. Yang ini jadi A pangkat min 3 per 4 dikali B pangkat min 2 per 3 dikali A pangkat setengah dikali 2 itu 1 dikali B pangkat 2 per 3. Balik lagi dengan sifat eksponen yang perkalian tadi, yang A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Tinggal kita operasikan yang sama gitu ya, A sama A, B sama B, kayak gitu. Maka akan kita dapati A pangkat min 3 per 4 ditambah 1, yang B min 2 per 3 ditambah 2 per 3. Kok mencurigakan ya angkanya ya? Nggak ada yang kelewatan kan ya ini ya? Jam malam nih, rawan banget nih emang. Ini bisa langsung kita operasikan. Yang ini jadinya A min 3 per 4. 1 ini kan 4 per 4 ya teman-teman. Jadinya min 3 plus 4 jadinya
1/4 gitu ya, 1/4, yang ini B pangkat 0 gitu ya. Tinggal kita substitusi, karena ini udah bentuk yang paling sederhana. Halo Nabil, izin. Nggak ada soundboard nih. Tinggal kita, aku mau masang soundboard nggak bisa anjir. Tinggal kita, balik lagi ya teman-teman. Kita tinggal substitusi gitu, karena ini udah bentuk yang paling sederhana. Tinggal kita substitusi. Si A-nya itu 16 dikali pangkat 1/4, yang B-nya ini B pangkat 0, ingat apapun yang pangkat 0 hasilnya 1. Nah, si 16 ini kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat sekian ya. 16 itu kan 2 pangkat 4 gitu. Bisa kita ubah seperti itu, maka akan kita dapetin 2 pangkat 4 dikali pangkat 1/4 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Kenapa bisa 1/4? Karena ini ya, siapa namanya? Karena ini ya, Kai, dengan sifat yang ini. Jadi kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N gitu. Dengan sifat yang itu, aku mengoperasikan yang ini, A pangkat min 3/4 kalikan dengan A pangkat 1. Jadinya berapa? Jadinya A pangkat min 3/4 ditambah 1. Kayak gitu. Untuk hasilnya ya ini ya, ini alasannya hasilnya 1/4 itu karena min 1 ini kan bisa kita tuliskan sebagai 4/4 gitu ya. Benar tuh kata Baymax, benar kata Samudra, benar kata Pin. Nanti catatannya dibagikan ya teman-teman. Ada yang salah kah dari perhitungan ini? Aman ya teman-teman? Aman nggak teman-teman? Udah jam-jam merawan nih. Aman ya? Oke. Kayaknya karena udah mau jam 11 ya, 10 menit lagi gitu. Mungkin teman-teman ya besok masih mayoritas kelas 3 gitu kan. Pasti butuh tidur yang lebih awal gitu biar besok uh, nggak kesiangan gitu. Jadi mungkin DWU ini kita akhiri sampai sini aja gitu. Iya Pin, soalnya masih banyak yang kelas 3 gitu kan. Aku nggak enak nih jujur banget ya. Teman-teman pasti masih lebih penting gitu. Sekolahnya juga masih penting gitu. Nggak bisa disepelein gitu aja gitu. Mungkin sebelum diakhiri ya, pesan dari aku, besok kan ada mentoring ya teman-teman. Ada mentoring jurusan gitu. Ini keluar dari mulut saya gitu. Aku udah di top 3 di kampus itu udah 3 semester gitu ya. Udah 1,5 tahun gitu. Cuman percayalah teman-teman, kalau ngejalanin sesuatu yang nggak 100%, nggak 100%, teman-teman senang tuh bukan memberatkan ya. Cuman itu kayak ngehabisin energi yang lebih gitu. Jadi pesanku adalah, karena besok ada mentoring jurusan gitu ya, teman-teman, aku sangat menekankan untuk bergabung kan gitu, karena it's very important gitu. Belajarnya penting, tapi buat teman-teman yang masih belum menentukan jurusan gitu ya, mumpung masih ada waktu 2 bulan, mungkin teman-teman bisa mulai memikirkan gitu. Itu aja sih mungkin pesan dari aku gitu. Buat kalau yang tadi masih ada bingung, teman-teman boleh nanya langsung ke Discordku ya, kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya sampai situ aja gitu ya. Terima kasih banyak yang udah bergabung. Maaf gitu ya kalau ada salah kata, atau emang kadang nih suka 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 kepleset gitu ya nulisnya. Buat teman-teman yang batch 2, kalau misalnya masih bingung pun nggak apa-apa banget. Teman-teman bisa nonton rekaman dulu gitu. Karena ini hitungannya kita latihan soal yang sebelumnya kita udah belajar materinya kayak gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari aku gitu ya. Selamat beristirahat. Have a
Good night, have a nice dream teman-teman. Terima kasih banyak. Berdoa dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Oh ya, ingat guys, besok pagi jam 2 jangan lupa ngelihat Real Madrid mengangkat piala. Dan teman-teman yang dekul, siapkan tisu gitu ya. Siapkan tisu karena harus melihat Real Madrid. Mana ada. Real Madrid yang juara, Real Madrid. Putih-putih, Real Madrid. Terima kasih banyak teman-teman. Hala Madrid.